ingin menyatukan persepsi dulu berkenaan dengan sertifikasi atau standarisasi, Bang. Kalau pemaknaan sertifikasi pada pembatasan untuk berceramah sebagai SIM, dia adalah surat izin untuk berceramah, saya pikir semua sepakat itu tidak realistis. Tidak realistis? Tidak realistis, karena kita ada acara tahlilan, ada acara maulidan, bahkan ada selamatan, walimah berangkat haji, dan seterusnya. Kalau semua harus disertifikasi, itu pasti tidak memungkinkan. Nah, tetapi kalau kita bicara berkenaan dengan bahwa ada standar minimal dalam berceramah, dan itu bisa diukur dengan dua hal. Yang pertama adalah dirinya sendiri yang mengukur. Saya udah pantas kan jadi penceramah. Ya. Nah, kalau memang merasa nggak pantas, jangan jadi penceramah. Dia mendengarkan ceramah. Ya. Sama halnya dengan orang yang baru belajar Islam, baru insaf. Dia jangan berceramah, tapi ceritalah tentang bagaimana kita berbuat baik. Ya. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan dengan pola yang ada pada standar seperti halnya dilakukan oleh ormas-ormas, termasuk yang dilakukan oleh MUI. Ya. MUI melakukannya standarisasi sekarang sudah angkatan 35, Bang. Ada sertifikasi? Sudah mulai dulu zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin ketika rame-rame sertifikasi itu. Kesepakatan kayak Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI dan Pak Lukman sebagai Menteri Agama. Kita sulit untuk melakukan sertifikasi, tapi kita melakukan standarisasi. Artinya ada standar bahwa orang yang bisa ceramah depan umum itu adalah orang yang punya kemampuan minimal. Kalau di MUI itu ada ukurannya ketika dia punya pemahaman wasatiyatul Islam, moderasi beragama itu, pemahaman agama yang benar, yang tidak ekstrem kanan ekstrem kiri. Kemudian dia punya kemampuan tentang wawasan kebangsaan dan agama. Tapi Miftah itu serba mampu, tapi akhirnya begini. Nah, siapa bilang Miftah tidak mampu? Nah, dia termasuk yang tidak belum ikut standarisasi dia, Bang. Ya belum ikut standarisasi. Standarisasi apa? Moral atau tingkah laku? Kita kan ada standarisasi keilmuan, standarisasi wawasan, standarisasi metode dakwahnya. Ya. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, andaikan kita terstandar pun tidak menjamin 100%, tetapi biasanya kita punya pemahaman yang sama. MUI udah punya standarisasi sendiri? Punya. Sekarang udah angkatan 35, Bang. Oh, sudah angkatan 35? Minta bukan bagian dari Majelis Ulama? Belum. Oh, padahal semua orang yang ceramah di televisi itu sudah ngikutin, hampir semuanya. Oh, begitu. Tapi mereka kan sukarela, dia daftar mau ikut ya silahkan, tidak ikut ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kita lakukan untuk pengembangan. Jadi menurut saya yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran pertama kepada ustadznya, dia sudah layak atau tidak untuk jadi ustadz. Yang kedua, masyarakat harus diedukasi, siapa yang layak untuk diundang. Karena sekarang kan yang membayar bukan pemerintah, Bang. Oleh karena itu saya pikir ada yang perlu disertifikasi. Kalau ini dai-nya pemerintah, ini di Kementerian Agama ada penyuluh agama, itu mungkin distandarisasi dan bisa disertifikasi karena dia mendapatkan anggaran di pemerintah, atau di masjid-masjid pemerintah atau BUMN itu perlu distandarkan. Jadi Majelis Ulama Indonesia tidak setuju sertifikasi itu sebagai syarat formal agar bisa ceramah. Sama, persis tidak setuju. Tidak setuju itu karena itu akan mengontrol bagaimana syiar kita, bagaimana dakwah kita akan terkontrol dan mungkin akan terbatas. Sementara kita negara yang dikenal paling demokratis dan paling terbuka dan orang bebas berbicara. Tetapi di situ ukuran kita sekarang ada pada dilema, Bang. Dilema pertama adalah orang-orang yang tidak layak ini bisa di tengah-tengah masyarakat sangat laku padahal dia tidak punya kemampuan keagamaan yang cukup, tapi public speaking yang menarik. Ya. Di satu sisi. Tapi sisi yang lain kalau ini tidak disertifikasi ini akan masuk. Tapi kalau disertifikasi, Bang, ini bisanya orang-orang yang pintar pun ini kadang-kadang tidak menarik di tengah-tengah masyarakat, Bang. Ya. Banyak teman-teman di kampus saya juga profesor, itu nggak bisa bicara di depan publik. Dia harus memaintain masyarakat tuh tidak banyak yang bisa, Bang. Sehingga kadang-kadang di tengah masyarakat untuk menghidupkan suasana, dia tuh kehabisan bahan, bukan bahan yang diceramahkan, tapi menghidupkan suasana, kadang-kadang bercanda itu. Dan masyarakatnya juga perlu edukasi agar mereka mau menerima dengan yang lebih baik. Terima kasih Pak Nafis dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, saya pikir Kang Maman berpikirnya bagaimana kualitas dakwah itu bisa naik. Kita punya sekian banyak IAIN dan UIN. Ya. Dan banyak fakultas dakwah, tapi penceramah dalam arti dakwah penceramah yang terkenal dan masyhur itu bukan lulusan dari fakultas dakwah. Ini masalahnya. Oh begitu. Nah, jadi saya pikir perlu didorong ini oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah agar tumbuh orang-orang yang memang terdidik di bidangnya. Ini kan banyak orang yang nyebrang, sebenarnya orang yang tak pernah aktivitas di dakwah kemudian di dakwah, atau memang dia kreativitas dia kemudian bisa diterima oleh publik kemudian dia berceramah. Ya. Jadi bukan masalah Gus Miftah semata ini masalahnya, tapi masalah soal dakwah. Dan saya pikir akhir-akhir ini sudah lebih baik setelah Kementerian Agama juga melakukan pembinaan, kami juga melakukan pembinaan, ada sepemahaman. Tapi ada pertanyaan, Majelis Ulama sendiri
Apa komentarnya atas guyonan dari Gus Miftah selama ini, dan kenapa Majelis Ulama diam aja? Saya ngomong kok. Ngomong apa? Kalau saya ngelihat di Twitter saya atau di publik, saya ngomong bahwa kalau candaan itu tidak layak dan tidak lucu. Tapi kan sudah lama terjadi, kenapa baru sekarang? Yang dulu kan tidak tidak momentumnya untuk berkomentar, Bang. Karena mungkin dia belum melukai pada masyarakat. Dan kami memang tidak sedang meneliti dari sekian banyak orang yang berkomentar atau orang yang berceramah di publik. Jadi memang nggak mungkin lah kita akan menkomentari semua orang yang ceramah di publik, apalagi di media sosial itu. Tetapi dalam kasus ini saya pikir, saya juga dari awal-awal saya sudah menyampaikan secara pribadi, saya cukup dekat dengan Gus Miftah. Saya punya kadang-kadang ngopi-ngopi bareng, tapi dalam hal ini saya sebagai teman menasehati, tentu ada untuk kebaikannya. Ini termasuk kebablasan di dalam bercandanya. Jadi Bapak Majelis Ulama pun atau Bapak pribadi pun tidak setuju goyonannya itu kebablasan? Di publik saya tidak setuju. Mungkin terbatas bisa saja untuk komunikasi dengan teman-temannya. Tapi ketika di publik, ini kan masalahnya sekarang, Bang. Kita ceramah di tempat komunitas kita yang khusus, kita harus cari ini, harus lihat ada orang yang rekam atau tidak. Jadi memang hati-hati. Saya pun ketika dalam acara workshop saja, ketika saya mau bicara yang lebih bercanda, mungkin lebih keterlaluan, kadang dia komunitas itu, kita ngelihat ada yang pegang handphone atau enggak. Karena khawatir diviralkan, Bang. Jangan sampai penceramah itu dihakimi. Karena sebenarnya penceramah itu opinion leader. Dia akan membawa opini wacana publik itu oleh penceramah. Tapi kalau dibilang goblok, penjual es, oleh karena itu kita juga saling mengingatkan, karena ini pesan dari Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ketika kita mau menyampaikan sesuatu depan publik, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kami berdoa kepadamu, jangan sampai lisan kami ada mengucapkan sesuatu yang tidak engkau ridhoi, tidak engkau izinkan. Sehingga pada jalan yang benar. Karena kadang-kadang kita kepleset, kadang-kadang merasa harus asik dan seterusnya, kelupaan, Bang. Jadi saya juga sering, karena ceramah juga di sini ngisi Hasanah di Metro TV, itu sering berdoa dulu, Bang, dan selalu itu karena takut kepleset. Oleh karena itu ya kita berusaha bagaimana adanya ditingkatkan kualifikasinya dan kualitasnya dan kompetensinya, dan lembaga-lembaga yang mencetak adanya kita dorong untuk dia bisa banyak mewarnai di Republik ini, bukan orang yang tiba-tiba jadi, dan meskipun orang jadi pun juga tidak ada jaminan kecuali kita diizinkan oleh Allah. Tapi Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini tetap tidak setuju bahwa untuk bisa ceramah para ustadz harus ada sertifikasi, tidak setuju. Majelis Ulama tidak setuju kalau itu jadi SIM, surat izin berceramah dengan cara sertifikasi. Tapi kami setuju dan kami berusaha akan kita lanjutkan umpamanya dari standarisasi menjadi sertifikat kompetensi. Tidak setuju karena tidak realistis atau karena apa? Tidak setuju karena itu akan mengekang terhadap kebebasan kita, menghilangkan syiar agama, kemudian kita akan tidak banyak orang yang mendapat pencerahan dari para penceramah karena terbatasnya tempat itu. Tetapi kami mungkin mendidik seperti standarisasi, nanti juga bisa bersertifikat. Nggak apa-apa kita masuk ke LSP, lembaga sertifikasi profesi, tetapi tidak menjadi syarat. Tapi untuk mengukur kompetensi nggak ada masalah, Bang. Di dalam kami, di metode dakwahnya itu ada pedoman umum bagi kita semua, dan bagian dari kode etiknya penceramah, tidak boleh menentukan tarif. Tapi dikasih tarif berapapun silahkan. Karena masyarakat juga tanpa tarif udah ngerti kok. Realitasnya gimana? Realitasnya ada yang dikasih sedikit, dikasih banyak. Tapi kalau dari kami... Kalau dikit nggak datang lagi yang kedua. Kita tetap datang, Bang. Kalau ceramah-ceramah agama, kecuali memang orang yang beda ya, bukan agama. Tapi kalau ceramah tetap datang. Jadi sebenarnya penceramah itu diundang aja sudah senang. Tapi memang nggak ada tarif resmi, nggak ada ya? Tidak ada, Bang. Iya, jadi maksud saya kan misalnya ada yang dibayarnya sampai ratusan juta. Itu kan umat uangnya dari mana? Ya, tapi itu kan kenyataan di masyarakat. Itu biasanya konsekuensi disertifikasi. Karena bersertifikat maka tarifnya sekian. Ketika sertifikat A maka tarifnya sekian. Maka menghindari itu kita cukup standarisasi. Gimana Pak Ahmad? Sebagai kesimpulannya malam ini, 4 dari narasumber menentang sertifikasi DAI sebagai syarat untuk berdakwah. Kita nanti tunggu Kang Maman dari DPR apa akan terus berjuang atau tidak.